Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Angkatan 26. Kali ini, kami akan melakukan agenda diskusi mengenai materi pelayanan publik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim Putih Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Hilda Syaidatul Ulfah, kemudian ditemani dengan Mbak Ainun Nurma Ramadana, ada juga Mas Iputu Bagus Arya Putra dan Mas Muhammad Arif Yulianto. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memulai agenda diskusi ini dengan masing-masing dari kita akan memaparkan materi dari pelayanan publik ini. Baik, terkait dengan pelayanan publik ini, ada 3 pembahasan materi utama. Pertama, terkait dengan konsep dan prinsip pelayanan publik. Kedua, terkait dengan pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Dan ketiga, terkait dengan praktik etiket pelayanan publik. Terkait dengan konsep dan prinsip pelayanan publik sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun 3 unsur utama yang harus ada dalam pelayanan publik ini, pertama adanya penyelenggara pelayanan, atau di sini dalam hal ini adalah organisasi. Yang kedua, adanya penerima pelayanan, yaitu pelanggan, bisa dari masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga, ada kepuasan yang diberikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Saya akan melanjutkan terkait dengan jenis barang jasa, di mana pendekatan cara individu dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya pada individu lain ini dapat dibedakan ke dalam barang atau jasa publik dan barang atau jasa privat. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah. Sedangkan barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusibilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan ke dalam kategori sebagai barang atau jasa privat. Di antara 2 jenis barang atau jasa tersebut, ada nih barang atau jasa yang kita sebut sebagai barang atau jasa semi privat, yakni barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusibilitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sedangkan barang atau jasa yang eksklusibilitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi disebut sebagai barang atau jasa semi publik. Materi berikutnya saya persilakan Mas Arif untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Pelayanan publik yang bersifat sederhana atau kompleks itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis pelayanan. Pelayanan yang dimaksud seperti pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan terakhir ini biasanya yang dapat masuk ke ranah pelayanan publik yang kompleks, yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Nah, ini tadi kita baru selesai bahas itu, kurang lebih ada 4 komponen itu tuh mengenai pelayanan publik yang dari sederhana yang mudah diterapkan yaitu administratif sampai dengan pelayanan yang regulatif yang sebagaimana tahu di regulatif jenjangnya ada banyak, instansi yang terlibat ada banyak. Kemudian berikutnya mengenai prinsip pelayanan akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Saya persilakan kepada Mbak Ainun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan prinsip pelayanan publik, di sini kita kan akan belajar tentang pelayanan publik, jadi kita harus memahami prinsipnya dulu. Jadi berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik, itu mencakup kesederhanaan, kejelasan, kepastian, waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Nah, pada pelayanan publik harus berkualitas dengan menetapkan standar kualitas. Jadi kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik kita.
Nah, langkah strategis dalam pelayanan publik itu kita harus bangun kesadaran aparaturnya untuk meningkatkan pelayanan publik, kesadaran masyarakat sebagai konsumen untuk memberikan saran dan masukan, memberikan reward dan punishment, mengadakan kompetisi pelayanan publik, dan juga kita harus memperbaiki mutu dengan menambahkan standar-standar pelayanan publik. Oke, baik, selanjutnya di pola pikir ASN sebagai pelayan publik akan disampaikan oleh Mbak Hilda. Silakan Mbak Baik. Hilda. Baik, melanjutkan terkait dengan materi pelayanan publik ini, yang kedua terkait dengan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Perlu diperhatikan ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam benak seorang ASN, diantaranya ada hal-hal fundamental dalam pelayanan publik, diantaranya pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian pelayanan publik ini diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Kemudian pelayanan publik juga diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan pelayanan publik ini juga memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN ini, perlu kita perhatikan bahwa kita harus menempatkan warga negara sebagai tuan, karena mereka pemberi pajak yang memberikan gaji kepada kita. Kemudian, ada beberapa masalah terkait dengan pelayanan publik, diantaranya patologi birokrasi, diantaranya penggelembungan, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, KKN, hingga adanya pola pikir enggan berubah. Untuk kemudian, cara menanggulangi terkait dengan permasalahan ini, kita bisa menerapkan operasional dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, kemudian memiliki kode of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan ini, dan selanjutnya memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Dan terakhir, 7 sikap yang harus ada dalam pelayanan ini, diantaranya passionate, progresif, proaktif, prompt, passion, proportional, and functional. Baik, untuk materi selanjutnya terkait dengan praktik etiket pelayanan publik akan dilanjutkan oleh Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun. Baik, terkait dengan praktik etiket dalam pelayanan publik, itu jadi tuh ada pengertian etiket dan etika. Kedua hal ini mungkin berhubungan, tapi itu ada perbedaannya. Nah, etika sendiri itu merupakan suatu adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik menurut asusila dan menghindari tindakan buruk. Sedangkan etiket sendiri itu merupakan aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Nah, perbedaannya apa sih etiket dan etika? Nah, etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika itu enggak terbatas pada perbuatan aja, tapi semua aspek dalam kehidupan sesama manusia. Yang kedua itu etiket hanya berlaku pada pergaulan bila tidak ada saksi mata. Jadi kalau nggak ada saksi mata, etiket nggak berlaku. Sedangkan etika, walaupun nggak ada saksi matanya, dia tetap berlaku. Nah, yang ketiga, etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolut. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah aja, sedangkan untuk yang etika itu memandang manusia secara lebih mendalam sebagai sosok manusia dengan kepribadiannya. Oke, selanjutnya terkait dengan dasar-dasar etiket, Mas Bagus, silahkan. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari Mbak Ainun, dasar-dasar etiket, di sini ini ada 7 dasar-dasar etiket. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama itu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua ada respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. Ketiga ada attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat itu ada kooperatif, yakni sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan itu tersebut. Yang kelima itu ada tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Keenam ada informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain bukan sikap formal atau resmi, melainkan lebih ke familiar,
akrab, dan bersahabat. Yang terakhir ada namanya self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Berikutnya itu terkait dengan manfaat etiket. Kalau tadi kan dasar-dasar etiket nih, ini ada manfaat etiket, yakni ada 4. Yang pertama itu komunikatif. Ini memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua ada atraktif, yakni mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga ada namanya respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain, dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir ada self-confidence, yakni memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Hal-hal inilah yang yang dapat kita ambil dari manfaat etiket tersebut. Dan berikutnya terkait praktik etiket pelayanan, saya persilakan Mas Arief untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Setelah tadi kita memahami berkaitan etiket itu seperti apa, dasarnya bagaimana, serta manfaatnya yang luar biasa, di sini saya akan membahas praktik etiket pelayanan. Etiket dalam pelayanan itu sebetulnya ada 5. Jadi yang pertama itu etiket penyampaian salam dan tegur sapa, yang kedua etiket bersalaman, yang ketiga etiket bertamu maupun menerima tamu, etiket bertelepon, dan etiket menangani keluhan pelanggan. Saya akan coba bahas satu persatu dengan durasi yang saya persingkat, semoga dapat tersampaikan. Baik, langsung yang pertama di etiket dalam penyampaian salam dan tegur sapa. Ini penting karena ini bisa menjadi first impression, jadi kesan pertama dalam pelayanan. Jadi dalam pemberian salam, hendaknya ini dilakukan secara baik, secara hormat dengan bahasa yang santun dan komunikatif. Bagaimana harus bersikapnya ketika ucapan salam itu kan pembuka. Jadi pembuka yang simpati bisa dilakukan dengan nada yang lembut seperti selamat pagi, dengan senyum yang baik, ada yang bisa dibantu. Itu memberikan kesan pertama bahwasanya apa yang mau kita layani itu seret dulu. Begitu kita sampaikan salam, dianya oke, pasti kedepannya akan baik. Itu berkaitan penyampaian salam. Kemudian ada etiket berjabat tangan atau bersalaman. Hendaknya ketika berjabat tangan atau bersalaman itu dilakukan dengan profesional, dalam artian dilakukan tidak berlebihan. Baik ketika jabat tangan tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tetapi sedang atau bisa dikatakan presisi, sehingga kita dapat menunjukkan adanya hal yang positif yang bisa kita berikan kepada yang kita jabat tangani, dalam artian kita menunjukkan percaya diri kita sehingga orang yang mau kita ajak obrol dia juga percaya apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga ada etika bertamu dan menerima tamu. Nah, pada etiket ini hendaknya ketika kita menerima ataupun bertamu senantiasa menjaga sopan santun. Senyum, jangan lupa atau jangan sungkan untuk menyapa terlebih dahulu dan menyampaikan apa yang menjadi tujuan secara ringkas dan humanis. Sekali lagi, penting itu untuk dilakukan untuk kita dapat menciptakan sebuah situasi yang kondisional. Yang keempat, itu ada etiket bertelepon. Ketika bertelepon atau menelpon, hendaknya digunakan dengan cara yang santun juga, nada juga yang lembut juga. Nah, dapat dilakukan dengan cara menyampaikan identitas secara jelas. Contoh misalkan ketika kita menerima telepon, kita bisa dapat dilakukan dengan menyampaikan salam dulu. Lalu selamat siang, dengan Arief dari Kementerian Desa, ada yang bisa dibantu. Nah, itu etiket ketika menerima telepon. Kemudian ketika bertelepon juga sama, sampaikan dulu identitas kita. Halo, selamat siang. Kalau memang di sana belum disambut atau belum disapa, kita sampaikan dulu. Jadi jangan sungkan untuk melakukan itu. Nah, lalu selamat siang. Saya Arief dari Kementerian Desa, bisa berbicara dengan. Nah, jadi etiket itu sampaikan secara ringkas, sopan, dan santun. Kemudian yang terakhir, etiket menangani keluhan. Ini penting.
Namanya orang mau mengeluh, berarti orang yang mau curhat. Kayaknya orang yang mau curhat, kita harus senantiasa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Nah, kita sebagai pelayanan publik harus mau menerima ketika kita dimarahi, dikritik, dinasihati, diberikan saran. Kita harus terima hal tersebut secara lapang dada. Jangan pernah menunjukkan kita sebagai sosok yang benar walaupun benar. Tetapi ketika kita sedang menangani keluhan, kita harus membawa diri kita lebih rendah daripada apa yang kita sedang tangani. Karena sekali lagi jangan lupa yang kita tangani tersebut adalah orang yang harus kita layani, yang mana pelayanan kita menunjukkan jati diri instansi kita. Jadi jangan sampai sikap kita, perilaku kita itu menjelekkan instansi yang kita bawa. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai praktik etika pelayanan publik. Semoga tersampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Hilda. Baik, cukup terkait dengan pemaparan dari materi pelayanan publik ini. Selanjutnya, masing-masing dari kami akan memberikan closing statement mengenai pelayanan publik ini. Baik, bisa dimulai dari Mbak Ainun. Silakan, Mbak. Oke, karena kita ada keterbatasan waktu juga, saya akan menyampaikan closing statement singkat aja ya. Jadi kita sebagai ASN itu harus mampu menciptakan atau mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam pelayanan publik sebaik mungkin, karena itu merupakan cermin dari instansi pemerintah yang tempat unit kerja kita berada. Nah, ini akan berdampak pada pelayanan publik dengan citra yang baik, akan memberikan dampak luas, yaitu salah satunya adalah percepatan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya Mas Bagus, closing statement. Baik, closing statement dari saya, pelayanan publik merupakan hak semua warga negara sebagai amanat konstitusi. Sebagai PNS, yang salah satu tugasnya sebagai pelayan publik, sudah sepantasnya menyelenggarakan pelayanan publik yang memiliki tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa depan, dengan tetap berpedoman pada etiket pelayanan publik. Kemudian saya lanjutkan ke Mas Arif untuk closing statement. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya berkaitan pelayanan publik adalah menjadi ASN merupakan tugas yang tidak mudah. Menjadi ASN harus siap menjadi pelayan publik yang baik, menjadi pelayanan publik yang profesional, menjadi pelayanan publik yang sopan dan bisa menjadi panutan. Oleh karena itu, untuk seluruh ASN hendaknya menjadikan pelayanan publik sebuah prioritas di atas kepentingannya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Hilda, silakan. Ya. Terakhir dari saya, tempatkanlah warga negara sebagai tuan yang harus kita layani sebagai bagian dari tugas kita sebagai seorang ASN. Layani sepenuh hati, layani dengan sama dan adil tanpa berpihak, tunjukkan dengan sikap dan etika terbaik. Tentunya keberhasilan dalam pemberian pelayanan ini akan membawa pada keberhasilan negara dalam memberikan hak warga negaranya itu yang terkait dalam amanat konstitusi. Baik, cukup. Bersama dengan closing statement ini, berakhir sudah sesi diskusi kita terkait dengan pelayanan publik ini. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih, terkhusus kepada pembimbing kami, yaitu Bapak Bambang Sarwono, sebagai mentor kami atas bimbingan dan arahannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai kembali di podcast kami selanjutnya.